من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم الحديث. Hadirin ikhwatu iman jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, menggali tentang sirah nabawiyah yang ada dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Sirati Al-Ma'mun. Bahasan yang akan kita bahas, judul yang baru adalah Muqaddimatu Nuzulil Wahyi. Pendahuluan, muqaddimah turunnya wahyu. Jadi ada beberapa poin dan beliau menyodorkan 4 poin ya. Kita akan tamatkan 4 poin ini untuk mengetahui sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Nah itu ada tanda, ada muqaddimah. Baik, kita baca ya. Silakan Haris. Akhirati ya, jadi diawali bahwa di masa-masa akhir ya, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, berarti usia berapa? 40 ya. Sudah masuk ke usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu usia yang sangat mapan. Usia 40 tahun. Kalau 17 itu masih labil ya, belum stabil. Kalau usia 40 tahun itu usia yang sangat mapan. Nah, sudah di usia itu nampaklah asarun nubuwah. Jadi ada asar, ada tanda-tanda kenabian atas beliau gitu. Nah, beliau di sini menyodorkan ada 4 poin ya. Baik, yang pertama. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah ar-ru'ya as-shadiqah. Ar-ru'ya itu mimpi. Ar-ru'ya itu mimpi, as-shadiqah yang benar. Jadi ada muqaddimahnya dulu. Jadi ada muqaddimah ketika Muhammad diangkat jadi nabi di usia 40 tahun. Ada mimpi yang benar. Baik, kita telusuri ya, mimpi yang benar itu selama berapa lama gitu. Di sini dijelaskan oleh beliau. Istamir. Nah, beliau menjelaskan begini. Yang pertama kali diawali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nubuwah. Nubuwah itu kenabian ya. Adalah ar-ru'ya shadiqah. Ada 2 nama memang ya. Ada ar-ru'ya shadiqah, di bawah di catatan kaki ada ar-ru'ya sholihah. Mimpi yang benar, mimpi yang sholih. Itu kan ada 2 istilah.
ar-ru'yas shadiqah. Di sini bahasa ini bahasa hadis ya, nanti di bawah dijelaskan. Jadi yang pertama itu ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang benar. Karena kita tahu mimpi itu ya ada yang benar, ada juga hanya bunga tidur saja mimpi itu. Makanya bab mimpi ini bagi Nabi itu adalah min alamin nubuwah. Kalau Nabi ya, para Nabi bermimpi itu diantara tanda kenabian. Ya, diantara tanda kenabian. Nah di sini pertama kali yang dialami oleh Nabi itu adalah ar-ru'yas shadiqah. Di bawah dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menjelaskan budi'a birru'yas shadiqah. Jadi diawali dengan mimpi yang benar. Tujuannya liyakuna tamhidan, sebagai tamhid. Tamhid itu persiapan. Ada istilah tamhidul muballighin, muballighat, itu adalah persiapan menjadi mubaligh, mubalighah. Nah ini tamhid, jadi persiapan tamhidan wa tauti'atan lil yaqadhah. Jadi siap dipersiapkan untuk menjadi nabi. Dalam riwayat lain dalam sahih juga ar-ru'yas sholihah. Jadi tadi jelasannya ada ru'yas shadiqah, ada ru'yas sholihah. Di Ibnu Hajar nanti menjelaskan dalam Fathul Bari, di bawah dijelaskan. Maknanya sama gitu. Mana sama. Tapi nanti kalau dinisbahkan ke perkara akhirat itu tentang hak kenabian. Nanti dinisbahkan ke perkara dunia, as-sholihah itu ya lebih khusus. Dan ru'ya Nabi, mimpi Nabi itu seluruhnya shadiqah. Tapi kalau berhubungan dengan keduniaan, sholihah kadang-kadang. Ya mimpi biasa ada begitu ya. Mimpi berdasarkan wahyu ada, itu sholihah. Maka yang lebih pas itu ar-ru'ya as-shadiqah. Kemudian dijelaskan keadaannya itu bahwa mimpi yang dialami oleh Nabi kita ya dalam tidurnya itu hadirnya itu ka falaki subhi, seperti falak subuh. Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan falak subuh itu diya'uhu, cahaya subuh. Jelas kan, sudah mulai keluar fajar, sudah mulai tadinya gelap, sudah mulai terang, tak seperti itu. Bahkan Ibnu Hajar menjelaskan wa khusobit tashbih, dikhususkan dengan menggunakan kata tashbih, ka gitu ya. Ka itu kan huruf tashbih, seperti ka itu ka falakis subhi, seperti tujuannya apa? Li zuhurihil wadih, agar nanti jelas. Jadi kemunculannya itu jelas gitu. Kemunculannya jelas, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada lagi keraguan dalam hal mimpinya. Jadi seperti itu saja mimpi. Nah, berapa lama? Di sini dijelaskan tadi dibacakan hatta madot ala zalika sittatu ashhur, sampai 6 bulan. 6 bulan lamanya terus bermimpi seperti ini. Sebelum nanti turun Jibril di gua Hira itu ya. 6 bulan itu terus begitu. Itu namanya muqaddimah. Jadi pendahuluan sebelum nanti Jibril turun ke gua Hira. Nah, selama 6 bulan sebelumnya itu Nabi sering bermimpi. Namanya ar-ru'ya as-shadiqah. Jadi mimpi yang benar gitu. Dan itu diibaratkan seperti falak subuh, cahaya subuh itu menunjukkan jelasnya gitu. Dan itu tidak lagi ada keraguan. Tapi ingat, bagi kita sebagai manusia biasa, kalau mimpi-mimpi seperti itu bukan berarti tandanya kita akan menjadi nabi. Karena ditegaskan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Karena nabi itu khatamun nabiyyin, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Kalau ada muncul-muncul nabi-nabi, ya itu berarti pertanda akhir zaman, ya. Dan nabi mah sudah itu. Dan biasanya dari seperti ini. Mimpi langsung menobatkan diri jadi seorang nabi palsu. Kalau ini tidak ya, nabi itu memang bermula dari sini, bermimpi yang benar selama 6 bulan. Nah, di bawah dijelaskan yang tadi dijelaskan oleh beliau berdasarkan hadis.
Riwayat Syaikhon Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 3, ada ayat kenehnya, nomor hadis ketiga. Kemudian di kitab Bad'il Wahyi, ya, permulaan wahyu turun, nomor hadis 3. Itu di kitab Al-Bukhari. Nanti di kitab Muslim juga dijelaskan nomor hadis nomor 160, Kitabul Iman, bab Bad'il Wahyi ila Rasulillah. Jadi di Bukhari, di Muslim ini ada dari Aisyah, ya, yang tadi saya bacakan di awal. Jadi Aisyah menuturkan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya shadiqah fin naum. Nah, ini jelas kata Aisyah. Yang pertama kali turun kepada Nabi tentang hal ini dari bab wahyu adalah ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Dalam mimpinya, fakana la yara ru'ya, dan Nabi tidak melihat mimpi itu illa kecuali ja'at mithla falaki subhi, seperti cahaya waktu subuh. Menunjukkan jelasnya, ya, jelas. Dan wallahu alam bagaimana selama 6 bulan ini Nabi diawali dengan mimpi-mimpi seperti itu. Karena ingat, mimpinya para nabi itu wahyu. Itu yang pertama. Baik, itu ya. Yang kedua, istamir. Nah, yang kedua, Nabi itu cinta, suka, senang untuk berkholwat, menyendiri. Jadi muqaddimah turun wahyu itu yang kedua ini. Jadi oleh Allah diberikan kecintaan untuk berkholwat, ya, diberikan kecintaan untuk menyendiri, khalwat, tahannus, ya, ada dua istilah, khalwat, tahannus. Khalwat menyendiri, tahannus itu ta'abbud, beribadah. Baik, beliau akan menjelaskan berikutnya. Nah, jadi ketika usia Nabi mendekati 40 tahun, tadi kan di awal sudah kita jelaskan. Nah, Allah memberikan kecintaan kepada Nabi untuk berkholwat. Jadi kholwat itu ya Allah berikan, berkholwat. Dan uniknya berkholwat Nabi di mana? Di masjid, di Baitullah, atau di mana? Di gua. Posisi gua Hira itu nanti dijelaskan di bawah. Istamir. Jadi Nabi itu lebih cinta untuk berkholwat, akhirnya menyendiri gitu ya. Usia 40 tahun. Usia awal kan usia remaja, pemuda, menikah itu biasa berinteraksi dengan masyarakat. Tapi usia 40 tahun itu beliau diberikan kecintaan untuk berkholwat sendirian. Sendirian. Istamir. Yahjuru Makkah kulla 'amin liyaqdiya syahra Ramadan fi ghari Hira. Ternyata Nabi itu yahjuru hijrah, maksudnya itu pindah, ya, keluar itu dari Makkah setiap tahun. Setiap tahun, apalagi di bulan Ramadan. Kemana keluarnya? Ghar Hira, di gua Hira. Ghar Hira. Hira itu dalam kitab An-Nihayah Ibnu Atsir, ya, kitab An-Nihayah, Hira pakai kasrah, ya, Hira, ghar sogir fi jabal min jabali Makkah. Jadi yang namanya Hira itu adalah ghar teh gua yang kecil tapi sogir, ya. Jadi katanya kalau mau masuk ke gua Hira, nah sekarang masih ada, ya, masuk ke gua Hira itu perjalanannya harus naik bukit, itu luar biasa, perjalanan lama, rumpil, ya. Kemudian kalau masuk pun hanya masuk 1-2 orang, tidak bisa semuanya masuk seperti gua-gua yang lain. Namun di Lembang mah gua naon itu? Gua Jepang gitu kan, itu kan bisa masuk gitu mah. Banyak orang, ini kan guanya kecil, gua Hira. Dikenal di gunung tersebut Jabal Nur, yu'rafu bi Jabalin Nur. Itu dalam kitab Ibnu Atsir.
Nah, yang unik di sini dijelaskan Ibnu Abi Hamzah, Ibnu Abi Jamrah, Ibnu Abi Jamrah yang dinukilkan dari Ibnu Hajar, tetap ke Ibnu Hajar ya. Kalau Bukhari biasa ke Fathul Bari Ibnu Hajar. Hikmah, nah ini hikmahnya Nabi mengkhususkan diri berkhalwat di Gua Hira. Sedangkan Gua Hira itu kan tadi tempat yang ada di Gunung Nur, Jabal Nur, dan dia guanya kecil. Itu posisinya itu orang yang mukim, orang yang berada di Gua Hira itu dimungkinkan bisa melihat Ka'bah. Jadi umpamanya Ka'bah, Gua Hira, di Gua Hira bakal bisa melihat Ka'bah dan bisa melihat keadaan masyarakat Makkah saat itu. Maka kata Ibnu Abi Jamrah, oleh sebab itu akan terkumpul bagi orang yang berkhalwat di Gua Hira itu 3 ibadah sekaligus. Kata beliau, yang pertama khalwah, berkhalwah, khalwat menurangnya, berkhalwat, menyendiri, yaitu sudah jelas. Yang kedua ta'abbud, bisa beribadah di Gua Hira karena menyendiri. Nah, yang ketiga an-nadharu ilal bait, bisa melihat ke Baitullah. Bagaimana orang-orang tawaf gitu kan. Tawafnya itu jangan dibayangkan seperti tawafnya hari ini. Tawaf zaman dulu kan telanjang. Makanya orang-orang yang tawaf itu biasanya waktu malam, mau laki-laki mau perempuan. Kenapa sampai tawaf telanjang? Menyadari bahwa baju yang dipakainya itu najis atau kotor, berlumuran terhadap dosa dan kemaksiatan. Maka mereka orang-orang Arab jahiliyah itu tawafnya itu di waktu malam biasanya. Uryanan ya. Mereka itu tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Nah, ada di zaman jahiliyah itu namanya. Nah, jadi 3 keadaan kata beliau. Pertama khalwat, kedua ta'abbud, beribadah di Gua Hira, ketiga bisa melihat langsung ke Baitullah. Jadi kenapa di Gua Hira begitu kan? Kenapa di Gua Hira oleh Allah diberikan kecintaan? Dan ternyata subhanallah para nabi itu memang diberikan, kalau bahasa kita, berkontemplasi gitu ya. Merenung diri, tidak berkerumun, tidak bergerombol, tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang. Satu waktu diberi dulu kecintaan ini oleh Allah. Berarti ini kan dari mimpi tadi kan nyambung dari ru'yah shadiqah, kemudian cinta untuk beruzlah atau berkhalwat. Istamir. Wa kana dzalika mimma tahannuthu bihi Quraish fil jahiliyyah. Nah, itu juga adalah tahannusnya Quraisy di zaman jahiliyah. Tahannus itu ta'abbud ya, beribadah. Ini kan sebelum jadi nabi. Apakah jadi syariat atau tidak gitunya. Itu kan masih nama Muhammad, belum jadi nabi. Nah, beliau diberikan kecintaan berkontemplasi, bertahannus, berkhalwat di Gua Hira. Apakah ini jadi satu syariat? Nah, nanti dijelaskan oleh para ulama 2 pendapat. Kalau jumhur mengatakan ya tidak kalau yang ini. Tidak selamanya harus seperti itu. Ada yang mengatakan ya iya gitu, na'am, ada na'am. Tapi tetap nanti dilihat dari syariat yang diperintahkan oleh Nabi kita. Nabi kan tidak menjelaskan. Ini kan sirah. Hanya dari sirah itu bisa kita ambil fikihnya, bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata Nabi itu seperti itu. Bagaimana cara bertahannus atau berkhalwat Nabi? Nah, di sini dalam kitab fikih Sirah Al-Ghazali itu dijelaskan. Saya bacakan saja ya. Keadaan Nabi itu berbekal untuk berkhalwat dengan beberapa bekal, beberapa malam di setiap bulan. 6 bulan darinya. Terus setiap malam itu naik ke Gua Hira, naik ke Gua Hira. Fa idza nafida dzalika zad, ketika habis perbekalannya, bekalan mun zaman urang mah meureun mawa timbel gitu ya. Timbel makanan minuman, naik ke Gua Hira, berkontemplasi, bertahannus di situ.
Ketika habis, raja'a ila ahlihi, kembali lagi ke keluarganya, yatazawwadu, kemudian berbekal lagi ala kadarnya. Kemudian Nabi mukim lagi ke Hira, syahron min kulli sanah, setiap tahun itu satu bulan gitu. Dan beliau menghabiskan waktu di Gua Hira itu fit tafkir, kan menggunakan bukan hanya menyendiri saja, tafkir, berfikir fima haulahu min masyahidil kaun. Jadi berfikir tentang alam sekitar gitu. Kaun itu kan kosmos, melihat ke langit, melihat ke guha atau melihat ke Baitullah, berfikir terus Nabi itu. Nah, di sini dijelaskan terus Nabi melakukan itu semua. Fa asbaha la yara ru'ya illa ja'at kafalaki subhi. Nyambung kan tadi. Terus berkholwat, bertahanus. Akhirnya ada mimpi lagi terus berhari-hari ya. Kalau tadi jelaskan selama 6 bulan. Dan ini ya, kisah ini berdasarkan hadis. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masih dari Aisyah yang tadi ya, tapi ada terusannya. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian diberikan kecintaan untuk berkholwat. Di mana? Gua Hira, tahannus setiap waktu malam-malam gitu, terus begitu. Nah, berarti ada saat untuk kita beribadah, untuk kita berzikir, untuk kita berfikir di waktu malam itu semakin mantap gitu, dibanding siang. Karena siang itu kan banyaknya kita berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau waktu malam, nah itu berbeda dengan waktu-waktu selain daripada waktu malam itu. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, kalau waktu malam segera tidur. Beres salat Isya, beliau mencari tahu bagaimana keadaan keluarganya dulu. Setelah itu tidur Nabi. Ya, jam 8, jam 9, maksimal jam 10 gitu ya, tidur. Kemudian bangunnya lagi sepertiga awal itu, sepertiga malam akhir atau mungkin tengah malam. Dan Nabi setiap hari begitu ya. Itu jadi ibrah, pelajaran. Urang mah aya kuhudangna ngadon keur nonton bola. Kuhudangna nonton bola orang. Harusnya kita berusaha ya untuk ya standarnya kan witir lah 3 rakaat. Kalaupun sulit 1 rakaat. Untuk apa? Untuk ini belajar ini. Kita bukan untuk bertahanus di gua mana mun ayeuna kalau hurkan itu henteu. Kita itu di sini saja di rumah atau di masjid itu di waktu malam. Kita qiyam sedangkan manusia niam. Kita berdiri, orang-orang sedang tidur, itu akan mustajab. Karena ingat nanti kalau ada kajian tafsir tafsir bukan sabab tertib mushaf tapi tertib nuzul. Nah, itu akan tahu nantinya. Surah Al-Alaq, nanti turun lagi surah yang lain nanti ada surah Al-Muddathir, ada Al-Muzammil, itu kan bermula di situ. Kekuatan Nabi ada di situ. Di waktu malam ya. Nah, kita juga sama. Itu ibrahnya. Tetapi tentunya ini baru diberikan kecintaan untuk bertahanus di Gua Hira dan beribadah memang Nabi. Kan bagian dari fikir itu kan bagian dari beribadah kepada Allah. Nah, di sini di akhir dan keadaan Nabi apabila beliau sudah membereskan jiwarahu itu i'tikafnya. Maksud i'tikaf itu berdiam diri ya. Bukan i'tikaf yang sering dilakukan oleh kita. Jadi ketika beres di bulan itu untuk menyendiri di situ, dan disitulah mulai beliau masuk ke rumah ke Ka'bah, tawaf dulu 7 kali atau sekehendaknya, kemudian pulang ke rumah. Jadi kebiasaan Nabi begitu. Turun dari Gua Hira, kan turun di atas kan, turun di Gua Hira, tawaf dulu 7 tawaf, kemudian baru ke rumahnya. Dan rumah Nabi dekat di situ. Wa dhallan nabiyyu ala dzalika 3 sanawatin, tuh 3 tahun ya katanya.
Kalau tadi 6 bulan itu ru'ya shadiqah. Berarti sudah mendekati usia 40 tahun. Ila anja'ahul wahyu wa huwa fi ihda khalawatihi tilka. Dan Nabi itu kalau dijelaskan 3 tahun, nah turunnya wahyu itu di saat Nabi berkhalwat di Gua Hira. Kan munculnya Jibril, kayak dibahas itu ya di pertemuan pekan depan. Kemunculan Jibril alaihi salam itu kan di saat Nabi sedang berkhalwat. Jadi setiap saat. Artinya ada kekuatan keluarga di sini, yaitu Khadijah binti Khuwailid yang beliau tadi jelaskan sedikit menyiapkan perbekalan Nabi. Ya, Nabi itu berkhalwat terus sebelum jadi Nabi ya, berkhalwat. Mun urang mah meureun aya mun di keluarganya si suami atau bapak ngadon cicing wae cing atuh meureun gawe gitu meureunnya. Tapi Khadijah luar biasa. Nanti akan dibahas itu ya. Jadi yang kedua apa tadi? Khalwat atau diberi kecintaan oleh Allah untuk berkhalwat. Yang pertama mimpi, ar-ru'ya shadiqah. Yang kedua al-khalwat. Semuanya ada 4. Yang ketiga, nah ini mantap, unik ya, aneh gitu. Iqra. Sadisan taslimul hajari wasyajari ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajar apa hajar? Batu. Syajar, syajarah, pohon. Batu-batu dan pohon-pohon taslim, mengucapkan salam kepada Nabi. Bebatuan-bebatuan, pepohonan-pepohonan mengucapkan salam. Ini teh muqaddimah ya, muqaddimah Nabi, irhas teh itu. Dalil mana sampai beliau menjelaskan bahwa bebatuan dan pepohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi? Kan harus berdasarkan dalil yang sahih. Nah, langsung beliau menyodorkan. Istamil. Ini riwayat Muslim ya, dari sahabat Jabir bin Samurah, riwayat Muslim dalam sahihnya di kitab Al-Fadail bab fadlun nasabin nabi wa taslimil hajar alaihi qablan nubuwah. Imam Muslim menjelaskan satu bab keutamaan nasab Nabi dan bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi qablan nubuwah, sebelum kenabian. Nomor hadis 2277. 2277. Bisa dilihat nanti di itu ya, ada apa hadisnya, riwayat Muslim 2277. Nanti dicek itu sahih. Istamil. Tuh kan jelas ya. Ini Nabi menjelaskan di riwayat Muslim, kata Jabir bin Samurah, "Inni la'arifu hajaran." Sesungguhnya aku pasti mengetahui hajar, batu di Makkah, Kana yusallimu alayya. Batu itu mengucapkan salam kepadaku. Namun rungah-ringah gitu. Assalamualaikum. Di tangan Allah sasah gitu. Dan memang itu di hadis dhaif di bawah ada, tapi saling menguatkan, nanti dijelaskan. Tapi ambil saja yang ini ya, yang riwayat Muslim. Dibawakan dari Ali bin Abi Thalib, dia lagi di ahlu ilmu, tapi itu ada kedhaifan. Tapi ini sudah jelas. Jadi Nabi tahu ada batu di Makkah yang mengucapkan salam qabla an ub'atsa. Ini dalilnya teh. Sebelum aku dibangkitkan, sebelum aku dijadikan seorang nabi. Teh muqaddimah nabi teh. Salam gitu. Inilah a'rifuhul an. Aku itu tahu batu yang itu, termasuk pepohonan, tahu. Menunjukkan apa? Inilah muqaddimah. Irhas nu kamari teh. Irhas teh itu kan. Salam kepada Nabi, bebatuan pepohonan. Kan dahsyat luar biasa.
Kan di bawah dijelaskan ketika keluar untuk melakukan satu hajat menjauh dari orang-orang sampai Nabi bersembunyi di antara rumah-rumah penduduk, kemudian tidaklah melewati Rasul dari hal itu kecuali hajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Nu dihandap naris. Kecuali bebatuan dan pepohonan itu mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaltafitu Rasulullah haula, kemudian Rasul menoleh ke sekelilingnya, an yaminihi, an shimalihi, an khalfihi, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Fala yara illa syajara wal hijara, tidak ada yang dilihat oleh Nabi kecuali bebatuan dan pepohonan saja. Famakatha Rasulullah kadzalik, kemudian Rasul diam gitu. La yara wa yasma, melihat dan mendengar. Masya Allah an yamkutha. Tsumma ja'ahu Jibril, baru Jibril datang gitu. Karena karomah dari Allah, Jibril datang. Nah, itu di Hira. Jadi sebelum di Hira ini tuh. Jadi setiap ada, kan tadi disebutkan kalau melihat bermimpi 6 bulan, kalau berkhalwat 3 tahun. Nah, di antara perjalanan itu Nabi diberi salam oleh bebatuan dan pepohonan. Itu kan muqaddimah dan itu hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim. Kalau yang barusan saya baca di kitab Sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq juga sama menjelaskan tentang hal ini, menunjukkan bahwa hadis riwayat Muslim yang tadi nomor hadis 2277 itu hadis sahih menjelaskan sebelum Muhammad dijadikan nabi, ada batu yang salam kepada Nabi. Bahkan mundur ke belakang ketika Nabi melakukan masa muda ya, ketika Nabi melakukan perjalanan ke negeri Syam, dan Nabi itu kan bertemu dengan pendeta Bahira. Yang menjadi uniknya itu Nabi itu Muhammad itu ya, belum jadi Nabi, Muhammad itu ketika melakukan perjalanan dinaungi oleh awan, dan ketika berteduh di satu pohon tersebut merunduk. Maksud merunduk itu menaungi juga. Wallahu alam ya, katanya pohon itu sampai hari ini masih ada. Kan makanya nama pohon ribuan tahun kan mustahil itu. Jadi di antara padang pasir yang begitu gersangnya ada satu pohon merunduk. Coba cek di YouTube-nya atau di internet, ada tidak tentang kisah di mana Nabi itu pernah duduk di situ dan pohonnya itu rindang, merunduk begitu. Di saat pepohonan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan tidak tumbuh di situ. Dan Nabi pernah di negeri Syam itu, tepatnya wallahu alam ya. Tapi pendeta Bahira melihat itu menunjukkan ini adalah calon Nabi. Itu irhas yang di zaman pemuda atau di waktu remaja. Sedangkan yang ini adalah sebelum turun wahyu. Nabi diucapkan salam. Mun urang sigana lompatnya. Orang ke Lempang sorangan ayat tangkal cau assalamualaikum. Wah, langsung lompat. Sigana disebut ke pas waktu siangnya disebut wah cenah peuting manggihan juri gitu. Padahal itu khusus ya, kehususan Nabi. Ketiga itu ya. Jadi yang pertama ru'yah shadiqah, yang kedua khalwat, tahannus, yang ketiga ini mendapatkan salam dari pepohonan dan bebatuan. Terakhir ini sama itu mendengar. Nabi mendengar suara. Jadi aya suara-suara. Tak ke orang-orang orientalis itu anu kieu teh disebut Nabi teh gelo gitu. Nauzubillah. Ya. Mendengar suara-suara tertentu tentunya, mendengar. Wa ru'yatuhu dawa, dan melihat cahaya. Mendengar suara, melihat cahaya. Itu muqaddimah sebelum turun wahyu. Dari mana ditegaskan ada poin keempat, sama'un nabi as-sauta, ru'yatun nabi ad-dawa. Nabi mendengar suara, Nabi melihat cahaya, itu berdasarkan hadis sahih.
Di bawah riwayat Muslim juga ya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Coba kita baca. Muslimun. Ini dari Ibnu Abbas berarti ya. Riwayat Ibnu Abbas dari Muslim. Terus Cara Ibnu Abbas, Rasul mukim di Makkah itu selama 15 tahun. 15 tahun. Memang maksudnya bukan 15 tahunnya itu. Dari awal muqaddimah sampai nanti hijrah. Kan Nabi dakwahnya kan 13 tahun. Nah, ditambah dari muqaddimah awal dibahasakan 15 tahun. Apa yang selama mukim Nabi 15 tahun di Makkah? Istimewa? Nah, mendengar suara tertentu, terus melihat bau. Maksud bau itu cahaya, nur malaikat itu teh. Cahaya malaikat. Jibril tentunya ya. Terus 7 tahun. Terus tuh, jadi 7 dan 8 berarti kan 15 tahun. Melihat itu 7 tahun dan tidak melihat sesuatu, dan 8 tahun kemudian diturunkan wahyu. Karena nanti ada fatrah wahyu nanti ya. Nah, di sini dijelaskan Qadhi bin Iyad dalam syarah Muslim, sautul hatifi bihi minal malaika. Suara itu yang menyambungkan terhadap Nabi itu adalah malaikat. Wa yarad dawa ay nurul malaikah. Dia melihat cahaya, maksud cahaya malaikat. Wa nuru ayatillah, dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Hatta ra'al malaka bi'ainihi, yang nantinya Nabi melihat malak Jibril dengan mata kepala sendiri. Awalnya kan cahaya dulu itu, suara-suara tertentu. Wa syafahu biwahyillahi ta'ala, bahkan bermusyafahah dengan Jibril. Jibril mengajarkan nantinya, menurunkan wahyu dari Allah kepada Nabi, musyafahah, talaki kalau bahasa kita ya. Talaki langsung berhadap-hadapan nantinya. Ini menunjukkan muqaddimah, permulaan turunnya wahyu. Bahkan di riwayat Imam Ahmad berdasarkan sanad yang sahih atas syarat Muslim dari Ibnu Abbas, saya bacakan saja, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, kata Nabi begini kepada istrinya, inni ara dau'an. Oh, ini lebih jelas kalau yang ini. Kata Nabi kepada Khadijah istrinya, aku melihat cahaya, wa asma'u sautan, aku mendengar suara, wa inni akhsha, aku takut. Kan terbiasa anak itu. Takut apa? An yakuna bi jununun, aku takut itu bisa membuatku majnun gitu, gila. Makanya peranan seorang istri itu luar biasa di sini. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunillahu liyaf'ala dzalika bika ya bna Abdillah. Allah tidak akan meninggalkan melakukan itu semua wahai Ibnu Abdillah, tuh bahasa teh putra Abdullah kan bapaknya Abdullah. Jadi diberikan kekuatan. Ya, wajar kan suami datang ke istri melihat mendengar sesuatu yang aneh, yang tidak biasanya. Ngobrol dengan istrinya, justru istrinya menguatkan, mengokohkan bahwa itu Allah tidak akan meninggalkan, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Tsumma atat Waraqah bin Naufal. Kemudian keesokan harinya datang ke Waraqah bin Naufal. Ini belum masuk itu ya. Tapi akhirnya oleh Waraqah bin Naufal, in yaku shadiqan fa inna hadza namus. Kalaulah itu benar, ini adalah namus seperti namusnya Musa. Namus itu apa? Jibril, sahibu sirril khair, arada bihi Jibril alaihissalam. Itu Jibril seperti dulu kepada Nabi Musa.
fa in bu'itsa, jika dia nanti dijadikan seorang rasul, wa ana hayyun, aku hidup, kata siapa? Waraqah ya bin Naufal, fasau'azziruhu, aku akan bela dia, wa ansuruhu, aku akan menolong dia, wa uminu bih, dan aku akan beriman kepada dia. Nah, ini adalah tanda-tanda. Jadi tanda-tanda ini, tanda-tanda di mana Waraqah sangat tahu, karena Waraqah bin Naufal kan dia seorang Nasrani yang tahu betul. Tapi kan dia buta, dia sudah tua. Andaikan aku hidup, aku akan bantu bela. Itu menunjukkan Muhammad itu betul menjadi nabi nantinya. Ada ini khotiman, nah itu 4 ya, 4 poin. Pertama, ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, mukadimahnya begitu. Yang kedua, khalwat. Yang ketiga, mendapatkan salam ya, ucapan salam dari pepohonan dan bebatuan. Dan yang keempat ini, mendengar sesuara, melihat cahaya. Itu mukadimah. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kejadian-kejadian dari mulai turunnya wahyu hingga hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bermula dari turunnya wahyu ya. Turunnya wahyu di Gua Hira masih ada hubungannya, dan ini lebih lengkap. Lebih lengkap di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Demikian yang dapat kita bahas. Bagi ikhwatu iman yang belum punya bukunya, boleh difotokopi ya, print fotokopi, kan ada PDF-nya. Minta apa yang dikaji tadi itu insyaallah berdasarkan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, karena sang penulis beliau tidak lepas dari penjelasan dalil-dalil di dalam hadis atau qaul-qaul ulama yang memang membicarakan tentang sirah nabawiyah. Demikian kajian sirah nabawiyah. Semoga kajian ini menjadikan kita semakin lebih rindu ya, lebih sono kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja kita didekatkan oleh Allah dengan Nabi kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.